Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Predikat muttaqin hendaklah senantiasa kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan sebagai bekal utama dalam kita melaksanakan aktivitas kita, baik saat kita berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa tazawwadu fa inna khairal zadit taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang kita idam-idamkan, sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita harapkan setelah kita membangun dan membina rumah tangga, kita ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahkan ditambah bil barakah. Itulah impian kita semua. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kunci, sudah memberikan resep kepada kita. Kalau resep ini ada dalam rumah tangga kita, dijamin apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, rumah tangga kita akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, arba'a min sa'adatil mar'a. Ada 4 kunci kebahagiaan keluarga. Yang pertama adalah antakunu jaujatuhu salih, memiliki pasangan hidup yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, wa auladuhu abror, memiliki anak yang berbakti. Yang ketiga, wa khulasatuhu salihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan yang keempat adalah wa antakunu rizquhu fi baladih, mencari rezeki di dalam negerinya sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Resep ini ketika ada dalam rumah tangga kita, ini merupakan indikator rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama adalah wa antakunu
zaujati sholih, yaitu memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Inilah kunci yang paling mendasar. Kalau kita ingin rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, kita harus memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Kalau dia seorang suami, punya istri yang soleha. Kalau dia seorang istri, punya suami yang soleh. Pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan dan pedoman serta pijakan ketika kita mencari pasangan hidup kita, ketika kita mencari jodoh kita. Tunkihul mar'ali arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha pastar bizatid din tarobat tiadaka. Ya. 4 dalam kita memilih pasangan hidup kita. Yang pertama adalah kecantikan atau ketampanan, yang kedua kekayaan, yang ketiga keturunan, dan yang keempat pasfar bizatidin, dasari kepada agama, tarobat sedaka, niscaya kamu akan bahagia, kamu akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika pasangan hidup kita sesuai dengan apa yang sudah disampaikan baginda Rasulullah, memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha, setidaknya 2 hal tidak akan terjadi dalam rumah tangga kita. Yang pertama, tidak akan ada yang namanya KDRT, tidak akan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak akan terjadi. Apakah itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya, atau oleh istri terhadap suaminya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, itu tidak akan terjadi ketika kita memilih pasangan yang soleh dan soleha. Yang kedua, rumah tangga kita pun akan selamat, tidak akan ada terjadinya perselingkuhan. Karena yang menjadi pengawas bukan lagi pasangan hidup kita, bukan lagi suami, bukan lagi istri, bukan lagi keluarga besar kita, bukan lagi aparat keamanan, tetapi Allah Azza wa Jalla yang tidak mengenal ruang dan waktu. Inilah yang harus menjadi dasar utama ketika kita membangun rumah tangga dalam kehidupan kita. Yang kedua, wa auladuhu abror, memiliki anak yang berbakti, ya, berbakti kepada Allah dengan cara mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tetapi bukan hanya berbakti kepada Allah, tetapi juga berbakti kepada kedua orang tua, sesuai dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin agar anak-anak kita, keturunan kita menjadi qurrata ayun, yang menyejukkan kita sebagai orang tuanya. Dan yang dimaksud dengan qurrata ayun, anak qurrata ayun yang menyejukkan hati orang tuanya adalah ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Salah satu indikatornya adalah berbakti kepada kedua orang tua, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kuncinya sederhana. Kalau kita ingin anak kita menjadi soleh dan soleha, kuncinya kembali kepada kita sebagai orang tuanya. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, terlebih dahulu kita sebagai orang tuanya harus soleh dan soleha. Kalau kita ingin anak kita taat beragama, terlebih dahulu kita sebagai anak, sebagai orang tuanya harus taat beragama. Kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, terlebih dahulu kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita. Ma fil aba fil abna, anak bagaimana orang tua. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, wa khulasatus sholihin, bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang taat, bergaul dengan orang-orang yang tawadu, karena itu akan besar mempengaruhi kita dan akan besar mempengaruhi rumah tangga kita.
Tidak ada seorang pun yang membantah orang yang baik karena sering bergaul dengan orang yang tidak baik, akhirnya menjadi tidak baik. Dan sebaliknya, orang yang tidak baik karena sering bergaul dengan orang yang baik, akhirnya menjadi baik. Hati-hatilah kita dalam bergaul, meskipun kita sudah berumah tangga, meskipun kita sudah berkeluarga, karena orang yang sering kita berinteraksi dengannya itu sangat besar akan mempengaruhi sikap dan perilaku pada diri kita, sehingga menampak dalam sikap dan perilaku kita dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, bernegara. Pantas kalau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kalau kita sering dekat dengan tukang minyak wangi, meskipun kita tidak membeli minyak wangi, setidaknya kita akan bau minyak wangi tersebut. Dan sebaliknya, kalau kita sering dekat dengan tukang elas, meskipun kita tidak terkena bunga apinya, setidaknya bau asap las itu akan kita rasakan pada diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, wa antakunu rizquhu fi baladih. Kunci kebahagiaan rumah tangga yang keempat, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, adalah mencari rezeki di negerinya sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, timbul pertanyaan dalam diri kita, apa hubungannya mencari rezeki di negeri sendiri dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Yang dimaksud poin keempat ini tidak lain adalah seorang suami yang salah satu tanggung jawabnya adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan anak, kebutuhan keluarga. Dalam mencari nafkah, hendaklah jangan lama-lama meninggalkan keluarga, atau jangan dalam waktu yang lama meninggalkan keluarga, karena mencari rezeki di negeri yang jauh sehingga harus meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Kalau itu yang terjadi, rumah tangga akan rentan. Rumah tangga akan rentan dalam kita membina dan merawat rumah tangga kita. Karena ketika pasangan hidup jauh, suami jauh dari istri, istri jauh dari suami, kadang-kadang datang orang ketiga. Awalnya hanya sekedar curhat, lama-lama lebih dari curhat, yang akhirnya mengkandaskan bahtera rumah tangga yang kita bangun dan kita bina. Kalau kita mendapatkan tugas yang jauh, sebaiknya istri dan anak-anak kita bawa bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak lama berpisah dengan mereka. Ini dalam rangka merawat dan menjaga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Ada figur yang bisa kita jadikan tauladan dalam kehidupan berumah tangga, yaitu figur Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan juga bersama putranya Ismail alaihissalam. Insya Allah di bulan depan banyak ibrah yang bisa kita jadikan pelajaran, yang bisa kita jadikan tauladan, yang bisa kita jadikan contoh, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan harapan kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.